warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'israrihi fid dharaini. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang melebihi dunia seisinya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar itu lebih bagus dari apa? Minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Maka Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, maka betapa sedihnya seorang mukmin yang tidak salat subuh berjamaah. Artinya kita yang dapat mendapatkan taufik dari Allah, dapat sholat subuh berjamaah, ini satu hal yang patut untuk kita syukuri secara sungguh-sungguh. Yang pertama, supaya Allah semakin menambah-nambah nikmat kita, artinya kita selalu mendapatkan taufik dan pertolongannya untuk mendapatkan kebaikan yang melebihi dunia seisinya ini, dan juga dalam rangka untuk agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh dengan kelapangan. Kehidupan yang penuh kita hadapi dengan kelapangan ini akan menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang hasanah, kehidupan yang baik, hasanah fid dunya, baik di dunia, dan insya Allah kalau di dunia sudah kita dapatkan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah juga kita dapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, atau wa fil akhirati hasanah. Hadirin jamaah sidang salat subuh hafizakumullah, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, dan juga Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, tim IBDA,
dan sahabat-sahabat kami, imam masjid dan para asatidz wal asatidzat. Di antara doa baginda Rasulullah atau merupakan sunnah Rasulullah yang jarang-jarang diamalkan oleh umatnya adalah bahwa beliau senang dengan hidup yang miskin dan bahkan wafat dalam keadaan miskin. Allahumma ahyina miskina dan seterusnya. Jadi pagi hari ini pada bab yang ke 24 ya, al-babur rabi'u wal isruna, bab yang ke 24 yaitu fi fadilatil faqri, menerangkan tentang keutamaan orang yang fakir. Bapak Ibu kalau ditanya misalnya nih sama-sama nih ada kesempatan berdoa, saya yakin di antara yang hadir nih 100% tuh ingin doanya itu ingin menjadi orang kaya. Gak ada yang ingin jadi orang fakir, ada orang miskin. Betul tidak, Bu? Saya yakin yang hadir ini kalau ditanya ingin jadi orang kaya atau orang miskin, pasti ingin jadi orang kaya. Karena dengan jadi orang kaya artinya serba cukup, serba luas, kita lebih banyak bisa berbuat, bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jadi orang yang berdoa selalu ingin jadi orang yang kaya, orang yang cukup, itu tidak salah, Bapak. Kenapa? Karena baginda Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang qawiyyu, qawi itu kuat, ya. Kuat ini juga bisa diartikan kuat secara materi. Ya, dengan materinya kuat, maka di samping dirinya bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, antara lain kebutuhan hidup manusia itu ya di samping sembako kan pendidikan, ya, kemudian minat, bakat dan keterampilan atau keahlian. Nah, itu semua butuh biaya. Ya, dengan kita memiliki pendidikan yang cukup, keahlian yang memadai, maka kita bisa menjadi khairun nas, menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang lain. Dalam hadisnya beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mendatangkan kemanfaatan, ya, yang anfa'uhum linnas, paling banyak bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi hadis yang pertama yang saya bacakan tadi, seorang mukmin yang kuat, yang cukup dari sisi harta, ilmu, keahlian dan seterusnya, itu lebih bagus, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang dhaif. Nah, namun ternyata dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini, dalam bab ke-24 ada kurang lebih 10 hadis menerangkan fadilah, keutamaan fakir. Hadis yang pertama, qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyanu 'alal mu'min. Al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal 'adharil hasani 'ala khaddil farasi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru, fakir, kefakiran itu sesuatu yang azyanu itu dari zainun, perhiasan. Azyan itu sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih bagus, lebih indah,
'alal mu'minin, bagi atau atas orang-orang yang beriman. Jadi kefakiran itu kata Rasulullah sesuatu yang lebih indah bagi orang mukmin. Minal adzaril hasani, daripada kulit yang bagus. Ala khaddil farasi, atas atau pada khaddil itu ini Pak, khodun itu kan pipi ya. Al-farasi kuda. Nah, jadi kuda itu kuda yang sering dijadikan kuda semacam kuda tunggangan atau kuda kereta itu kan dihias Pak ya, dihias, ada semacam penutup kepala itu kan, ada kulit di situ. Itu artinya untuk menambah keindahan daripada seekor kuda yang dijadikan kereta kuda. Jadi kefakiran atau fakirnya seorang mukmin itu lebih indah daripada kulit yang indah yang menjadi hiasan pipi daripada seekor kuda. Nah, ini baginda Rasulullah bersabda demikian. Jadi jamaah, hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh terlalu antipati dengan yang namanya kefakiran. Kadang-kadang kan kita ada yang terlalu idealis, wah ini kalau tidak begini maka akan begini dan seterusnya. Terlalu mengandalkan otak kita, terlalu mengandalkan cara berpikir kita. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas di sini kita bisa berpikir secara seimbang bahwa memang dunia itu isinya sesuatu yang berpasangan. Dalam surah Yasin Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha ila akhirih. Maha suci Allah yang telah menciptakan di dunia ini segala sesuatu itu secara berpasangan. Kalau ada orang kaya pasti ada orang miskin. Artinya orang-orang fakir ini Bapak Ibu bukan tanpa manfaat. Jadi orang fakir itu ada manfaatnya. Kita tidak boleh memicingkan mata, tidak boleh bahkan menganggap ini sesuatu yang menjijikkan misalnya, yaitu orang-orang yang fakir atau kefakiran. Ingat ada sebuah hadis, qiwamud dunya bi arba'ati asya'i. Qiwamud dunya, tegaknya, kokohnya dunia itu dengan 4 pilar ya, dengan 4 pilar. Ternyata jamaah 4 pilar penegak dunia itu 4 pilar ya, salah satu pilarnya adalah orang fakir. Ya Bapak Ibu jamaah hafizakumullah, dunia itu tegak itu dengan 4 pilar, 4 penyangga. Nah salah satu pilar atau penyangganya itu orang fakir. Ini untuk menjadi bahan pemikiran kita pagi hari ini ya, siapapun yang mungkin sedang ya memiliki peran penting ya di kota ini, di negeri ini, kemudian dalam kinerjanya belum bisa tanda kutip menghapus kemiskinan misalnya, itu kemiskinan itu memang selalu ada Bapak Ibu ya. Jangan kemudian berpikir wah terlalu idealis bahwa kemiskinan itu harus dihapuskan, nah seterusnya. Yang harus dihapuskan itu perbuatan zalim, penjajahan dan sebagainya, itu harus dihapuskan. Tetapi kalau untuk miskin, fakir, ini sudah sesuatu yang memang menjadi sunnatullah. Ternyata memang Allah menghendaki ada di antara penghuni planet bumi ini orang yang menjadi penyangga tegaknya dunia. 4 pilar penegak dunia itu kata Rasulullah dalam hadisnya yang lain, yang pertama bi'ilmil ulama, berarti ulama ya. Ulama itu pilar penegak dunia. Maka Bapak Ibu
kita harus betul-betul menganggap penting eksistensi seorang ulama. Jangan sampai kita, mohon maaf, termasuk orang-orang yang berseberangan dengan ulama atau menantang ulama misalnya. Kan ada kan sekarang, mungkin orang merasa sudah kaya, sudah menjadi sultan gitu, kemudian berani menantang ulama. Kan ada seperti itu. Mungkin entah apa yang dia andalkan itu, fatwa ulama itu sudah nggak digubris lagi. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang seperti itu. Jadi orang ini terlalu entah terhadap ulama, jadi seperti tidak suka dengan ulama. Nah, ini hati-hati. Allah sudah luar biasa menurut baginda Rasulullah, ya Allah itu akan mengancam orang yang anti dengan ulama itu. Di antara azab yang dia terima di dunia, ya, dia akan mendapatkan azab di dunia itu 3, Bapak Ibu. Atau baliyat itu bala. Orang yang anti dengan ulama itu akan mendapatkan 3 azab besar di dunia ini. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahan hasil kerja dan hasil dia mengais rizki, ya, melalui pekerjaannya, melalui jabatannya, melalui profesinya, dia mengais rizki. Nah, rizkinya itu diangkat keberkahannya oleh Allah. Ini orang yang tidak mau sejalan dengan ulama itu mendapatkan nasib tragis. Rizkinya, hartanya, apapun, ya, materinya yang nampaknya mungkin hebat itu diangkat keberkahannya oleh Allah, ya, yaitu dengan redaksi dalam hadisnya, fayabtalihimullahu bi salati baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari kasab-kasab mereka atau usaha-usaha mereka. Yang namanya diangkat keberkahan itu, ya, naudzubillah min dzalik. Karena berkah itu, al barakatu ay ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Nah, kalau kebaikannya sudah diangkat, nah maka ya, naudzubillah min dzalik. Tidak ada kebaikan pada materi yang dia miliki itu. Hasil kerja yang ia selama ini capai itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Yang kedua, diazab oleh Allah di dunia ini, yaitu yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Allah menguasakan kepada orang-orang yang tidak patuh dengan ulama, anti dengan ulama, berani menentang ulama. Itu Allah berikan penguasa terhadap dirinya. Orang atau pihak yang menguasai dirinya, yusallitullah, Allah menguasakan alaihim kepada mereka sultanan dzalima, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga, ini yang sangat luar biasa mengerikan, yakhrujuna minad dunya bighairi imani. Keluar dari dunia, pindah alam, Bapak Ibu. Setiap kita kan mau pindah alam nih, mau tidak mau, suka tidak suka, siapapun, dan sejarah sudah mencatat orang itu ya akan pindah alam, dari alam dunia ini ke alam barzah, alias keluar dari dunia. Nah, orang yang anti dengan ulama mendapatkan azab keluar dari dunia, ia meninggalkan dunia ini, ya khurjuna minad dunya bighairi iman, tanpa membawa iman, Bapak Ibu. Padahal iman, Bapak Ibu, dalam Sahih Muslim diriwayatkan, iman yang setitik saja iman itu, apabila masih ada di dada seorang beriman, ini sudah cukup menyelamatkan dirinya dari nasib buruk menjadi penghuni neraka khalidina fiha abada. Setitik iman itu bisa menyelamatkan dirinya dari menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Jadi selagi orang ada iman meskipun setitik, maka dipastikan ia akan masuk surga. Nah, orang yang tidak membawa iman, matinya tidak memiliki iman, imannya tercecer, iman terlepas,
Nah, nasib buruknya naudzubillah menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka pilar pertama penegak dunia itu ulama. Di sini disebut bi ilmil ulama, ilmunya ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang memandang ulama, pandanglah dengan pandangan bahwa beliau ini Allah titipi kepadanya ilmu. Dan para ulama itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi jangan dilihat rumahnya sebesar apa, mobilnya semewah apa, jangan begitu. Cara memandang ulama adalah dengan ilmu dan amalnya. Maka dengan demikian kita akan merasa atau kita perlu untuk memuliakan ulama. Karena ulama di samping sebagai pilar penegak dunia ini yang pertama ya, pilar pertama adalah ulama. Ulama juga sebagai pewaris para nabi. Bahkan di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk mengunjungilah silaturahim kepada ulama. Zur aliman, kunjungilah atau datangilah atau silaturahmilah ya, ziarahlah kepada orang alim. Di bulan Muharram atau awal tahun baru ini kita dianjurkan untuk zul aliman. Di antara anjuran-anjuran yang dilakukan di bulan Muharram awal tahun baru ini adalah memperbaiki hubungan dengan alim ulama, datang ke rumahnya silaturahim. Untuk apa? Untuk minta fatwa, minta nasihat, dan untuk minta doa restu. Karena ulama adalah diwabud dunia, di antara penegak atau pilar penegak dunia. Pilar penegak dunia yang kedua yaitu bi'adlil umara'i. Bi'adlil umara'i, adilnya ulama. Umara ya. Adilnya umara. Jadi Allah telah memilih Bapak Ibu beberapa orang yang ya dengan proses yang sangat-sangat indah. Kalau di Indonesia itu ada istilah demokratisasi ya, ada pesta demokrasi dan sebagainya. Maka di antara para kontestan, para calon-calon pemimpin ya, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu melalui seleksi yang ketat atau mungkin dengan istilah pemilu ya, muncul nanti para pemimpin. Jadi memang itu sudah Allah kehendaki. Di antara kita ini ada yang Allah tetapkan dengan maha kebijaksanaannya Allah itu orang yang menjadi umara, jadi pemimpin. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi umara ya, kan ada pilihan jadi ulama atau umara gitu kan. Boleh saja kita mungkin sudah mulai mempersiapkan diri ya sejak ya usia yang pantas untuk itu ya, untuk bagaimana menjadi kadernya ulama, boleh. Karena ulama itu pilar penegak dunia yang pertama. Yang kedua umara. Kita bercita-cita untuk jadi seorang umara, boleh, bagus. Jangan lagi ada istilah-istilah atau jargon-jargon yang mendiskreditkan seorang umara, Bapak Ibu ya. Masih ada kadang-kadang di masjid nggak boleh membicarakan satu rencana atau satu gerakan untuk bagaimana seseorang mendapatkan posisi sebagai seorang umara atau legislatif atau eksekutif terpilih. Jangan begitu lagi. Kita harus berpikir yang lebih luas. Masjid adalah tempat seseorang sujud ibadah kepada Allah. Maka di antara komponen-komponen atau ritme-ritme atau istilahnya apa ya, bagian dari ibadah itu ada. Nah, ibadah itu ada mahdhu, ada ghairu mahdhu.
Maka ingat ketika Rasulullah pertama kali mengembangkan Islam setelah beliau hijrah di kota Yasrib, yang beliau bangun itu masjid yang pertama. Nah, di masjid itulah beliau di samping memimpin ibadah Allah, sholat 5 waktu, kemudian mengajarkan kepada para sahabat tentang zakat, bagaimana berzakat, siapa itu muzaki, siapa itu mustahik, dan seterusnya, ketentuan-ketentuan haji dan ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Juga beliau memfungsikan masjid untuk bagaimana membangun ekonomi umat secara syariah, membangun strategi mempertahankan diri dan mempertahankan bangsa, itu istilahnya bela bangsa, itu di masjid. Sayang kalau hari ini, mohon maaf, umat Islam datang ke masjid tetapi hanya untuk ibadah mahdoh. Ya Bapak Ibu izin ya, sayang sekali lagi sayang sekali kalau umat Islam ramai, sholat jamaahnya ramai, tetapi tidak bersatu. Gara-gara apa? Ya gara-gara ternyata kita yang sebenarnya lah bajunya berbeda, ya Pak ya, atributnya berbeda, ada yang kuning, hijau, biru, merah, putih, bentuknya potongannya pun beda-beda, ada jubah, kemeja, ada koko dan sebagainya. Tetapi kita tidak mau berbeda hati kita, ya. Padahal baju yang kita pakai ini sudah menjadi lambang bahwa kita memang harus berbeda Bapak Ibu. Termasuk juga dalam pilihan memilih seorang pemimpin, kita boleh berbeda, boleh berbeda, dan perbedaan itu satu hal yang sudah sangat wajar, bahkan menjadi sunnatullah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa umat Islam hendaknya menjadikan masjid sebagai pusat persatuan dan pemersatu umat. Nah, meskipun kita berbeda, hendaknya atau mestinya perbedaan itu menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Boleh di sini orang yang berorientasi atau mungkin partainya, garis politiknya P3, PKB, PDIP, Demokrat, Nasdem, P3, Golkar, semuanya boleh. Karena itu memang sesuatu yang sudah secara secara konstitusional, secara resmi sah, itu satu wadah partai yang memang resmi mendapatkan izin untuk masing-masing berjuang mencari dukungan masyarakat. Jangan kemudian kita nggak pernah lagi berbicara tentang politik. Kalau umat Islam nggak pernah berbicara tentang politik, berbicara politik dianggap tabu, berbicara politik dianggap tidak Islami dan sebagainya. Lalu kemudian terjadilah secara masif, secara pelan namun pasti kursi parlemen diduduki mereka. Ya mohon izin, mohon maaf, nanti kita akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Saat ini saja Bapak Ibu ya, kondisi di sana, meskipun sebenarnya lah kita masih harusnya kondisi umat Islam kan 70 lebih ya, hampir 80%, dan sewajarnya lah kalau keterwakilan umat Islam di parlemen juga mestinya ya 70 sampai 80% mestinya. Tapi kan ternyata tidak, kenyataannya di parlemen ada 50 kursi itu sudah hampir 50% mereka. Nah ini Bapak Ibu, kita perlulah berpikir yang lebih dewasa, yang lebih ilmiah, bahwa masjid dijadikan satu wahana media pemersatu umat. Ingat, bersatu bukan berarti seragam, bersatu bukan berarti seragam sama dari sisi fikrah, pemikiran dan juga politik, bukan begitu. Boleh kita berbeda dan sangat bagus berbeda, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu dalam firman-Nya wa fi anfusikum afala tubsirun.
pada dirimu itu ada ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, apakah kamu tidak melihat? Nah, salah satunya Bapak Ibu kalau boleh saya tunjukkan, kita dikasih oleh Allah jari jemari Bapak Ibu ya, jari jemari. Coba perhatikan apakah sama ini antara jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari apa nih? Jari manis, jari kelingking. Tidak sama Pak ya? Ini ada pelajaran di sini bahwa untuk mendapatkan atau meraih satu tujuan yang bagus atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam rangka mengelola planet bumi, menciptakan kesejahteraan umat, itu harus bersatu di antara komponen-komponen yang berbeda ini. Ada yang berfungsi sebagai jempol, ada orang yang berfungsi sebagai telunjuk artinya berfungsi sebagai jari tengah ini, ada yang berfungsi jari manis atau jari kelingking. Nah itu kan berbeda. Maka dari perbedaan yang mana ini sempat kemudian menjadi salah satu falsafah bangsa, berbeda-beda tetapi tetap satu jubah. Jadi nggak apa-apa berbeda, tapi dengan perbedaan ini menimbulkan satu kekuatan dan bisa meraih sesuatu yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu jamaah hafizakumullah. Jadi pilar penegak dunia itu yang pertama ulama, yang kedua umara. Jadi di sini redaksinya bi adlil umara. Jadi keadilan umara. Silahkan sebanyak-banyaknya dari jamaah Darussalam ini yang jadi umara. Kalau umaroknya adil Bapak Ibu, Masya Allah, saya merasakan sendiri di perumahan kami di Marselia. Ini bisa Bapak Ibu survei. Perumahan kami semenjak ada dari aktivis masjid yang berhasil ke parlemen ya, duduk di DPRD Kota Batam. Saya nggak usah sebut nama lah, dan saya nggak usah sebut partai. Ya intinya setelah beliau jadi, maka banyak sekali hajat-hajat bersama, hajat-hajat masyarakat itu yang rampung gitu loh, kelar gitu loh, terkait dengan fasilitas umum lah, banyak sekali yang kelar. Beliau satu periode menyelesaikan ini, periode kedua ini, dan seterusnya. Itu bisa kita rasakan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non fisik. Itu akan luar biasa apabila kita memiliki dari kader-kader masjid Darussalam misalnya yang kemudian berhasil duduk atau menempati posisi yang strategis. Ya nanti akan berdampak yang sangat luar biasa. Jangan lagi hari ini kita mudah diadu domba, beda partai sudah nggak mau bertegur sapa. Silahkan berbeda-beda sebagaimana jari jemari ini, tetapi masing-masing ambil peran supaya bisa saling menguatkan. Yang ketiga, pilar penegak dunia jamaah rupanya adalah bisa khawatil aghniya. Jadi ada orang yang Allah takdirkan dengan kebijaksanaan Allah yang kita tidak tahu. Ada orang itu yang bawaannya itu tangannya dingin istilahnya ya, pegang apa saja itu jadi, ya Bapak ya, pegang ini jadi, pegang ini jadi. Maka akhirnya karena orang yang sukses itu maka disebut dengan hartawan, hartanya banyak. Nah, orang yang hartanya banyak atau hartawan atau jutawan atau istilah sekarang triliuner gitu, maka ini orang yang sangat bermanfaat sekali dan menjadi pilar penegak dunia yang ketiga. Yaitu apa? Dengan sakhawahnya, dengan sakhawah, kedermawanannya. Jadi orang yang diberi keluasan rezeki kemudian ia bersikap dermawan, mudah sekali untuk beramal, mudah sekali untuk berinfak di jalan Allah, maka ini sangat luar biasa, menjadi pilar penegak dunia yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, bid'awatil fuqara. Nah, ternyata doanya orang fakir ini menjadi pilar penegak dunia. Bapak Ibu, seandainya orang fakir itu tidak ada,
Maka kelebihan orang fakir itu, ingat kata Rasulullah, doanya. Jadi doanya orang fakir ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Maka konsep dari Rasulullah ini apabila kemudian diterapkan untuk bagaimana membangun sebuah peradaban, sebuah bangsa dan negara, ya orang-orang fakir ini dikelola, dipelihara, dalam arti disejahterakan, disenangkan, disenangkan. Jangan sampai malah justru dirampas haknya, kemudian diterlantarkan, kemudian menjadi orang yang kemudian menangis menjerit di tengah malam karena merasa terdolim. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kan masih ada nih kejadian terbaru di daerah mana itu, ya kita tidak tahu status dan kedudukan yang sebenarnya, tetapi kan masih ada jeritan-jeritan orang miskin, orang kampung yang haknya dirampas dan sebagainya. Na'udzubillah, mengerikan sekali dampaknya itu. Kalau sudah orang fakir terdolimi Bapak Ibu, mereka sudah menangis. Ingat doanya orang yang terdolimi itu oleh Allah diangkat ke langit. Doanya orang terdolimi itu naik ke atas langit. Allah itu pasti mengabulkan meskipun dalam jarak yang lama, pasti dikabulkan doanya orang yang terdolimi. Jadi ada 4 pilar penegak dunia: ulama, kemudian umara, yang ketiga para agniya atau para hartawan, dan yang keempat para fakir. Maka ketika Rasulullah menyampaikan keutamaan orang fakir dalam kitab ini, ya beliau mengatakan bahwa kefakiran itu sesuatu yang istimewa, azyanu alal mu'min, bagi seorang mukmin bahkan lebih bagus minal adaril hasani, daripada kulit yang indah yang bagus yang ditaruh di pipi seekor kuda yang jadi kendaraan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda dalam hadis berikutnya, al faqru, kefakiran, syainun, adalah merupakan sesuatu yang celah. Kefakiran itu celah indan nasi, dalam pandangan manusia. Ini Bapak Ibu, baginda Nabi menginformasikan dalam hadisnya bahwa kefakiran itu celah, sesuatu yang buruk dalam pandangan manusia. Wa zainun indallah yaumul qiyamah, akan tetapi menjadi sesuatu yang istimewa dalam pandangan Allah, menjadi perhiasan seorang mukmin dalam pandangan Allah besok di hari kiamat. Nah, jadi kefakiran itu kata Rasulullah memang sesuatu yang tercela dalam pandangan manusia. Enggak, sekali lagi yaitu tidak ada orang kok ingin fakir, itu enggak ada. Meskipun sebenarnya lah fakir itu azyanu alal mu'min, sesuatu yang istimewa. Jadi kefakiran merupakan sainun, sesuatu yang tercela, buruk, sesuatu yang cacat, indan nasi, dalam pandangan manusia. Bahkan sejak zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu, orang itu dipandang ya hebat itu ya kalau kaya itu kan, kalau miskin ya dianggap sesuatu yang remeh. Maka karena kondisinya demikian, ada ulama dalam kitab Nashihul Ibad itu, saya lupa siapa namanya, dalam kitab Nashihul Ibad itu ada ulama salaf yang doanya itu begini: Allahumma rzuqni hamdan wa majdan fa innahu la ahmada illa bi fa'ali wa la majda illa bi mali. Nah, jadi ada ulama ini boleh dicatat, dijadikan doa Bapak Ibu. Allahumma rzuqni hamdan wa majdan, ya Allah berilah aku rezeki hamdan, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang membanggakan,
wa majdan, dan sesuatu yang membuat saya menjadi orang yang mulia. Berikan rezeki kepada saya yang menyebabkan saya menjadi orang yang dipuji oleh orang lain dan dimuliakan oleh orang lain. Nah, yang luar biasa beliau menerangkan dalam pernyataannya, fa innahu la ahmada illa bi fa'al wa la majda illa bimal. Sesungguhnya orang tidak terpuji, orang tidak dipuji, orang tidak dianggap hebat, la ahmada illa bi fa'al, kecuali dengan karya nyata, sesuatu yang memang layak untuk dipuji. Ya, ini kaitannya dengan kemampuan dia, memiliki kemampuan ini, memiliki pangkat, jabatan dan sebagainya, itu maka dia dipuji. Wala majda illa bimali, dan tidak dimuliakan, tidak mulia ia kecuali dengan harta benda yang banyak. Illa bimal. Ya, artinya doa ini ya termasuk ya doanya ulama lah. Ya, kalau saya sih suka doa seperti ini. Minta puji-pujian, keterpujian, karya, kita bisa berkarya, kita bisa berbuat, dan kita bisa memiliki harta yang banyak. Karena apa? Di antara rangkaian-rangkaian ibadah dan dalam rukun Islam itu ya, bahkan penyempurna Islam, rukun Islam yang kelima itu kan ibadah haji, ternyata itu juga menuntut kita harus punya uang yang banyak, ya, haji dan umroh, zakat dan sebagainya. Itu termasuk kalau bulan Dzulhijjah ada anjuran berkorban, itu semua pakai mal, pakai materi. Maka doa ini patut juga untuk kita baca. Allahumma rzuqni hamdan wa majdan fa innahu la ahmada illa bi fa'al wa la majda illa biman. Bapak Ibu jamaah hafizakumullah, mungkin ini hadis yang terakhir ya, waktunya sudah mau habis. Jadi al-faqru syainun indan nasi, kefakiran itu sebuah cacat, sesuatu yang tercela dalam pandangan manusia. Wa zainun indallahi yaumal qiyamati, tetapi sesuatu yang istimewa dalam pandangan Allah di hari kiamat. Ada sebuah keterangan Bapak Ibu, orang yang hidupnya fakir, ya, hidupnya fakir, tapi fakir yang bersabar, amalnya selalu baik, imannya kuat, amalnya baik, imannya kuat, itu masuk surganya Bapak Ibu itu lebih cepat 500 tahun ya, meninggalkan orang kaya yang bersyukur. Nah, jadi orang kaya yang bersyukur kan hebat, tapi ini masuk surganya lebih cepat orang fakir yang bersabar. Tapi meskipun ada berita semacam ini, tetap saja saya yakin kalau orang disuruh memilih, yang hadir ini 100% tidak mau milih jadi fakir, maunya jadi orang kaya. Ya, tidak salah, sekali lagi tidak salah, karena Rasul dalam hadisnya memotivasi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kaya, orang mukmin yang memiliki status sosial yang bagus, posisi jabatan yang tinggi, dia punya kekuatan, itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah, ya, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Demikian, karena waktu, barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu, ada yang menambahkan tentang bab fadilatil fakri, keutamaan orang fakir, nanti insya Allah dilanjutkan ke depan. Silahkan, barangkali ada yang menambahkan, ya, Pak Diratmin, Pak Babang, atau Pak Hafid, monggo silahkan. Waalaikumsalam, monggo.
Bapak jelas.